lupa. Gitu. Maksud kami untuk mengadakan seminar ini sebenarnya sebagai warga negara kami ingin menyumbang pikiran terhadap pembicaraan mengenai hubungan polisi dan politik. Semua orang tahu polisi berurusan juga dengan politik, seperti TNI dulu. Saya bisa bicara banyak mengenai TNI karena itu tesis doktor saya. Saya tidak tahu banyak mengenai polisi dan politik. Karena itu kami datangkan Profesor Faruk Muhammad, orang Irjen Pol dan sekarang orang penting sebagai wakil ketua DPD. Bukan pemimpin majelis ulama, tapi beliau ini kan politikus. Dulu di komisi yang ikut membahas undang-undang kepolisian. Jadi tentu sumbangan pikiran beliau dari segi historis akan banyak enlighten kita supaya kita lebih mengerti persoalan ini. Begini, kalau saya bicara tentang polisi dan politik, saya teringat pengalaman TNI. TNI itu sejak kemerdekaan jadi rebutan politis, dan itu yang direspon oleh Jenderal Sudirman menjaga integritas Polri, TNI supaya tidak diperalat oleh partai-partai. Ini yang kemudian dikembangkan oleh Nasution, yang ekornya di kemudian hari adalah dui fungsi, puncak daripada perkembangan. Nah, saya tidak mengerti betul dalam soal polisi, sebab saya hanya sekali bicara mengenai polisi dan politik ketika saya oleh Pak Faruk diminta memberi pidato dies di PT IKA. Saya bicara tentang keterlibatan politik polisi yang menyebabkan konflik-konflik di dalam polisi waktu itu. Ini masih di zaman Orde Lama. Dalam zaman Orde Baru saya nggak tahu banyak. Jadi mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapat informasi mengenai. Nah, saya ingin bicara sedikit menggunakan kesempatan untuk mengulangi apa yang saya katakan tadi. Sejak Kapolri Dai Bakhtiar, saya diminta mengajar politik di PT IKA. Kononnya, saya adalah orang pertama. Saya mengatakan kedua. Katanya dulu Yuwono Sudarsono pernah mengajar politik. Saya diminta mengajar politik dan sampai sekarang saya masih mengajar di PT IKA. Saya menerima itu dengan semangat 90% akademik, 10% dakwah. Mengapa dakwah? Tidak akan ada demokrasi kalau polisi tidak profesional. Jadi saya merasa berkontribusi meskipun sedikit untuk membuat polisi itu profesional. Sebab kalau tidak profesional, bentuknya apapun, pokoknya tidak profesional, demokrasi tidak akan berjalan baik. Nah, seminar hari ini adalah bagian dari kontribusi kita bersama ke arah pembenahan kalau diperlukan pembenahan, perbaikan kalau diperlukan perbaikan, tergantung diskusi nanti, supaya polisi kita menjadi polisi yang profesional. Kewajiban kita semua adalah menjaga Polri agar profesional demi menjaga terpeliharanya demokrasi. Oleh sebab itu, kalau saya diizinkan menyerukan sesuatu dari mimbar ini, seruan saya adalah selamatkan polisi dari ancaman apa saja. Selamatkan KPK. Negeri ini tidak akan benar kalau korupsi baik. Dan selamatkan Jokowi, karena kita memilih Jokowi supaya dia bisa menjalankan tugasnya. Saya kira itu saja sambutan. Dan kemudian beliau mendapatkan tugas sejarah dari Duta Besar di Ceko, dan setelah selesai tugas di Ceko, kemudian Profesor Salim Said menjadi dosen. Nah, kami segera menunaikan tugas kami. Kami sebelum dari moderator adalah sebagai pendiri Museum Rekor di Indonesia. Sebelum kita sampai ke
ke puncak anugerah Muri, kami awali dengan sebuah anugerah Muri yang memiliki makna tersendiri. Saya lama tinggal di Jerman, saya bekerja di Jerman. Kemudian saya menjadi pegawai negeri di Jerman, tapi kemudian saya kembali ke Jerman. Cuma bedanya saya tetap warga negara Indonesia. Nah, ini ada seorang warga yang agak aneh. Beliau belajar studi kedokteran di Jerman, kemudian menjadi dokter spesialis, kemudian bekerja di rumah sakit Jerman sebagai kepala bagian Oberarzt istilahnya, dan beliau pindah agama, pindah warga negara, yaitu menjadi warga negara Jerman, ya, murni warga negara. Tapi entah kenapa, yang Anda bayangkan, lalu menjadi warga negara Jerman, kemudian menjadi kepala rumah sakit, dan tentunya sudah kesehatan mudah. Tapi rupanya masih ada yang lebih tinggi ketimbang kehormatan daripada Jerman dan menjadi kepala rumah sakit di Jerman. Orang ini, insan ini kemudian kembali ke Indonesia. Dan kembali menjadi warga negara Indonesia. Ya, perlu ditemui ini ya. Jadi Anda bayangkan ya, kalau kembali ke sini untuk mulai lagi, karena di Indonesia kan ada sistemnya ketua MK ya, karena ada sistem dokter Jerman sepintar apapun kalau mau ke Indonesia kan harus belajar lagi di Indonesia ya, karena Indonesia ilmu kedokterannya kan jauh lebih tinggi daripada Jerman. Ya, nah, maka tapi insan satu ini kemudian kembali ke Jerman, kembali ke Indonesia menjadi dokter di rumah sakit Indonesia dan melepaskan warga negara Jerman menjadi warga. Nah, ini kita layak sekali untuk memperoleh Muri sebagai langganan cinta Indonesia. Ya, semoga banyak teman-teman kita yang sekarang sudah melarikan diri menjadi warga negara asing itu berkenan untuk kembali ke Indonesia karena Indonesia membutuhkan tenaga ahli baru. Nah, Dono Purwita DSBU untuk berkenan maju ke belakang secara terbantu untuk menerima piagam penghargaan Muri yang di hadapan hadirin yang terhormat. Silakan. Ya oke, saya teriakan. Piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia dianugerahkan atas rekor warga negara Indonesia yang studi alih warga negara dan menjadi dokter spesialis kepala bagian rumah sakit di Jerman yang kembali ke tanah air menjadi warga negara Indonesia untuk bekerja di rumah sakit Indonesia. Tepuk tangan untuk rekor ini dianugerahkan kepada Dr. Med Ali Suyono Purwita DSBU. Selamat. Terima kasih. Terima kasih. Yang termasuk saya, maka saya kalau betul-betul seperti ini, tapi sering saya tidak bisa melihat apapun. Ya, itu kemarin mengenai SKPK dan polisi, kemudian Ahok dengan DPR, saya nggak ngerti ini apa sebetulnya yang terjadi. Ya, nah, maka saya mohon Ibu Airwati Sarwono untuk naik ke panggung dan saya mohon mungkin ada teman yang membantu Pak Dedi Margono seperti dulu ikut dunia.
bacakan dulu piagam penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia. Dianugerahkan kepada Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Sugeng Imam Santoso, Kepala Kepolisian Republik Indonesia kelima tahun 1968 sampai 1971 atas rekor polisi terjujur di dunia dalam kurung menurut Gus Dur. Silakan Pak. Pak Jai, Pak Jai rapat. Ya. Boleh. Ini kalau minta Oh iya, silakan. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu mimpi apa, kok tiba-tiba saya diundang oleh Pak Suprana untuk menyerahkan piagam yang sangat tinggi nilainya kepada Ibu Ugeng, sesepuh kami. Ugeng adalah istri Pak Ugeng, dia adalah angkatan pertama ketika sedangkan saya adalah angkatan ke-7. Banyak orang yang tadi saya disamakan dengan Gus Dur ya Pak. Sebenarnya sedikit bedanya Pak. Gus Dur presiden saya bukan. Gus Dur pandai saya tidak. Hanya sedikit hanya beberapa saja. Gus Dur terkenal saya tidak. Saya ada perbedaannya. Dan kepada Ugeng, Pak Ugeng adalah seorang tokoh yang dikenal sebagai tokoh yang jujur, tegas, dan jujur. Namun di Ugeng, jika saya membuka rahasia sedikit Pak, bahwa beliau itu juga seorang senior yang mohon maaf juga jahili junior. Jadi junior yang dekat lah sering dijahili oleh beliau. Tapi sebenarnya kalau orang Jawa bilang jahili, ya, tapi menyenangkan. Dan yang kedua, beliau adalah seorang seniman, pemain musik maupun pelukis. Ya, pelukis. Dan yang banyak yang tidak kenal, mengapa Pak Ugeng waktu itu kok sempat persona datakan oleh Orde Baru. Nah ini jangan yang muat, maka saya akan jelaskan nanti. Pertama, beliau yang membongkar adanya bayi ajaib yang pada waktu itu telah dipopulerkan oleh keluarga cendana kemana-mana ini ajaib, ternyata bukan ajaib tapi adalah pemalsuan. Itulah dasar. Yang kedua, beliau juga seorang demokrat sejati. Jadi beliau masuk ke dalam petisi 50 yang mengkritisi Presiden Soeharto pidatonya di Pekanbaru pada Rabiul Awal dan pidato beliau pada hari ke Kopassus. Nah, tentu ini saya rasa Bung Salim Said lebih pandai menjelaskan. Jadi beliau mengerti yang sehingga beliau mengatakan Pak Soeharto mengidentifikasi dirinya sebagai Pancasila. Itulah makanya Pak Ugeng dicekal untuk hadir di sebuah pertemuan di mana Presiden atau Ibu Soeharto. Namun demikian Pak Ugeng juga seorang yang sangat manusiawi. Ketika orang juniornya melapor bahwa orang tuanya meninggal dan orang tuanya itu adalah teman dekatnya Pak Ugeng menjawab, saya ikut berduka cita, tapi maaf, saya tidak berhadir karena saya takut kalau kamu nanti juga ikut dituduh menjadi orang yang dekat dengan saya dan kalian bisa mati. Itulah Pak Ugeng yang saya kenal dan saya merasa begitu bangga bahwa entah mimpi apa hari ini saya dipercaya oleh Bung Jaya Suprana ya. Nah ini soal tadi belajar berapa? Belum tak tahu saya buka. Oh ada hubungannya dengan Super Semar Mas. Jadi ini izinkanlah Ugeng dan saudara rendah hati yang memenuhi pesan dari Pak Jaya Suprana untuk menyerahkan piagam yang sangat berharga ini dan mudah-mudahan ini untuk penanganan Pak Ugeng dan keluarganya.
Saya bilang sama apa hari ini terima kasih besar-besar. Semuanya dapat besar apa yang dicita-citakan. Irjen Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Faruk Muhammad. Silakan Pak Faruk. Kepada posisi yang luar biasa penting pada zaman Orde Lama dan Orde Baru. Polisi adalah bagian dari ABRI, tapi bagian yang kita sebut anak pupuk bawah atau semacam anak bawah. Ya. Pada waktu itu ABRI memegang posisi penting di dalam politik, termasuk bagaimana kue politik itu dibagi. Dan polisi ada di dalamnya. Tapi polisi bagiannya adalah kalau yang lain adalah bagian semua dari polisi. Itu karena apa? Karena polisi merupakan anak botot saja. Ini kalau panitia boleh saya minta air putih. Ini sudah tua jadi kalau mau sebentar dia udah. Ya radiatornya sudah. Polri terus terang aja dengan perubahan Undang-Undang Dasar 45 itu memperoleh penegasan mengenai fungsi bersamaan dengan penegasan tentang fungsi TNI. Jadi tidak mungkin dicampur adukan lagi. Jadi oleh karena itu kita seringkali di dalam masyarakat sekarang menghadapi pertanyaan-pertanyaan. Ketika misalnya teman-teman TNI masih terus menghayati tentang hobi politiknya. Sebut saja misalnya masih ada struktur babinsa di TNI di desa. Apakah ini sebenarnya masih diperlukan ketika kita sudah meletakkan fungsi keamanan dan ketertiban ada pada Polri, di mana Polri mestinya strukturnya yang pantas untuk sampai ke bawah, termasuk adalah pengamanan, termasuk adalah penginderaan intelijen terhadap masalah-masalah yang ada di grassroots. Ini yang saya kira harus kita bicarakan. Nah, adanya berbagai perundang-undangan sejak Impres Presiden, lalu ketetapan MPR nomor 6 dan nomor 7 tahun 2000, lalu perubahan Undang-Undang Dasar pasal 30 ayat 2, ayat 3, ayat 4, lalu yang sekarang dipentingkan sekali adalah ayat 5, yaitu bagaimana agar tugas TNI dan Polri ketika itu bersambungan atau tugas bantuan dan sebagainya, itu ada undang-undangnya. Sampai sekarang belum ada. Sekarang yang terus menerus dipersoalkan adalah Undang-Undang Keamanan Nasional, dan cilakanya Undang-Undang Keamanan Nasional itu selalu diinisiasi oleh teman-teman TNI, diangkat. Lalu disitulah terjadi perdebatan-perdebatan sejak zaman Panglima. Ya, itu keras sekali, pertentangan ini keras sekali. Kenapa? Karena Polri merasa istilah keamanan itu adalah secara konstitusi adalah merupakan fungsi daripada Polri. Jadi yang mengintegrasikan fungsi TNI dan Polri, di mana letak harus bersama-sama dan di mana letak harus berbeda, di mana saling membantu itu bisa dilakukan, adalah yang berkaitan ketika
dilayani Kapolri. Terus ada kamu yang membaca ini. Itu juga pada saat itu, ketika saya jadi Kapolres, kita ada beberapa Kapolres, ada Kapolres yang I don't care soal Raida, silahkan lah. Yang penting saya di hadapan Kapolda good. Apa yang membuat good itu terserah. Ini suatu sistem yang memang tidak bisa berjalan. Nah, kondisi semacam ini harus dirubah. Karena pemikiran-pemikiran yang ada di dalam sistem ini semua top down, semua mengabdi ke atas. Kenapa mengabdi ke atas? Karena memang asal mulanya Indonesia itu menganut state police, bukan public police. Di mana state police-nya? Diberi label di sana, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi yang punya polisi itu adalah negara. Padahal kita tahu, polisi diciptakan bukan oleh negara. Polisi diciptakan oleh komunitas. Rakyatlah yang membutuhkan polisi, lahirlah figur seorang polisi yang pada zaman itu bermacam-macam disebutnya. Mulai dari tithing man sampai constable sampai sheriff berkembang. Jadilah polisi modern sejak tahun 1829 serta Robert Peel di Inggris berhasil mengajukan sebuah undang-undang merubah sistem kepolisian itu menjadi kepolisian negara. Kata Charles Ray, seorang pakar studi kepolisian di Inggris pada pertengahan abad yang lalu, polisi adalah bayi, bukan yang dilahirkan oleh negara. Polisi adalah bayi yang dilahirkan oleh masyarakat, baru kemudian dilegalisir oleh negara menjadi oleh parlemen. Jadi kita lihat peristiwa Irak, hancur negaranya, tapi polisi fungsinya tetap hidup. Sama dengan rumah sakit dan sama dengan sekolah. Polisi, rumah sakit dan sekolah adalah milik rakyat karena diciptakan oleh rakyat. Negara boleh hancur, kepolisian negara bisa hancur, tapi polisi inilah hakikat. Jadi kita harus kembali ke situ. Begitu kita tetap bertahan mengatakan sekarang kepolisian Indonesia adalah kepolisian negara, maka tidak bisa dilepaskan, dia akan mengabdi kepada negara. Loh, kenapa salahnya apa? Negara adalah persahabatan politik. Masyarakat adalah persahabatan sosial. Polisi dibutuhkan, tidak memperhatikan negara. Kita bisa lihat. Apa bedanya rakyat dengan masyarakat? Rakyat adalah komponen dari persahabatan politik. Citizen. Rakyat suatu negara ada di negara lain. Rakyat Indonesia ada yang tinggal di Malaysia maupun di Arab Saudi. Tapi polisi, dia melayani masyarakat. Walaupun di Indonesia ada orang asing, itu adalah pelayanan polisi. Jadi polisi itu mengabdi kepada masyarakat, bukan kepada rakyat. Harus mencari orang jahat. Kalau mencari orang salah, gampang sekali. Masuk mall, tangkap tangan orang, carikan alat bukti. Seminggu ketemu. Ini yang terjadi misalnya dengan Bambang Wijoyanto. Nggak sulit mencari kesalahan orang. Abraham sama, siapa lagi? Saya bilang Pak Zulkarnain, wakil ketua KPI yang paling senior. Ini Pak Jul ini kalau dicari masa Ramadannya pasti ketemu minimal 2 alat bukti. Begitu dapat 2 alat bukti, iya kan, bisa dijadikan tersangka dan langsung harus dinonaktifkan. Jadi saudara-saudara sekalian, itu contoh bagaimana penegakan hukum sekarang sedang ya diabdikan untuk kepentingan jangka pendek, kepentingan politik dan sebagainya. Nah, jadi kita sedang menghadapi peristiwa serius sekarang ini. Sampai karyawan KPK harus demonstrasi. Jadi ini menurut saya sudah sampai di puncak, tetapi ketua KPK pun mengaku kalah pula. Iya kan? Jadi ini sempurna ini. Jadi keadaan sekarang betul-betul sempurna. Nah, oleh karena itu yang harus kita cari solusinya ke depan itu bagaimana? Jangan sampai hukum jadi sekedar alat politik. Jadi pembicaraan kita hari ini penting sekali. Bagaimana kita bisa membuat terpisah ini antara politik hari-hari, ya kan? Kecuali politik
dalam arti yang lebih mulia, jangka panjang. Tapi politik untuk kepentingan jangka pendek ini harus dipisahkan dari fungsi polisional ini. Saya kira ini jadi soal yang sangat penting. Karena itu kuncinya pertama adalah profesionalisme. Jadi profesionalisme kepolisian dan juga profesionalisme semua profesi-profesi yang lain, TNI, dosen, guru, semua profesional sekarang ini tidak profesional. Satu hari atau beberapa kali, setidaknya ada 5 organisasi profesi beberapa kali datang sama saya mengeluh kepolisian, kedokteran, kemudian advokat, kemudian notaris, kemudian akuntan, terus ada beberapa perawat. Organisasinya berkonsultasi sama saya terima. Keluhannya adalah mengapa selama 10 tahun terakhir semua undang-undang yang mengatur mereka itu mencantumkan pasal yang mengkriminalisasi profesi. Nah, begitu. Jadi misalnya advokat, ada tambahan pasal yang mudah sekali mengkriminalisasi mereka, termasuk guru. Guru pun berkriminalisasi. Dokter juga demikian. Maka dalam sejarah belum pernah ada dokter demonstrasi gara-gara dokter dikriminalisasi di Manado. Nah, saudara-saudara, itu cermin dari apa? Jadi ada kebutuhan hukum untuk melakukan kriminalisasi kepada profesi. Umat kan gitu kan. Jadi politik ini jangan jadi bayangan menakutkan, tapi menjadi suatu tali bersama untuk sama-sama mencapai kesejahteraan begitu. Nah, saya ingin menyampaikan kegembiraan dari grassroots, ya, saya sebagai di masyarakat, hidup di masyarakat biasa. Hubungan mesra kita dengan kepolisian, ini lingkaran antara kepolisian dengan masyarakat, ini di dalam keamanan dan kesejahteraan masyarakatnya ini terkait dalam kegiatan Siskomas, Pak. Waktu saya itu dulu masih muda, nggak tahu apa sekarang masih ada. Ini sangat menarik, perlu kita lepaskan. Saya klarifikasi Mas Farouk, saya dapat bilang ini tidak ada hubungan politik, ada tidak soal-soal politik ada. Bahkan ketua tim dan ketua suku besok mau dilantik baru dikasih izin kan? Ini produk reformasi. Kita memotret tadi banyak seremonial, figur-figur yang tidak kita lakukan tadi. Pak Jaya sudah menyampaikan itu memberi makna kepada kita. Ingat, masih banyak polisi yang lain. Tidak bisa naik pangkat dan dikasih 100 juta, 200 juta kepada atas. Jadi ini bagaimana Pak? Bapak bilang oleh profesionalisme. Ini memang benar sekali. Bagaimana agar jadikan orang-orang kita ini profesional. Bagaimana apakah mereka mau mendengar? Khususnya juga anggota DPR atau DPRD itu harus itu salah masyarakat karena masyarakat memilih mereka walaupun dakwanya dengan uang. Bagaimana kita mau Masih puji-puji yang dia tentang permasalahan polisi, ya khususnya polisi kaitannya dengan politik, politisasi pada polisi. Saya memandang dari pertanyaan, negara Indonesia negara demokratis. Saya tanya, sudah demokratis benar atau belum? Tampil Polri di PTK. Yang menarik tadi adalah arahan Pak Taufik, Pak KPK, Pak Ruki. Jadi judulnya itu adalah sinergi antara KPK dengan Polri harusnya, tapi dia tidak melakukan itu. Dia ubah judulnya, dia sharing bagaimana waktu dia jadi polisi, sharing sama teman-teman. Jadi dia bercerita bagaimana sebagai polisi muda dulu dia melakukan semua yang dilakukan sekarang di korupsi itu. Dia harus melakukan itu, tidak kita bisa merasakan tugas. Ya, dengan gaji yang sedikit, dengan fasilitas yang terbatas, bensin untuk Toyota Hardtop itu hanya 7 liter sehari katanya. Untuk patroli begitu, bagaimana? Dan itu nanti anggota saya cari sendiri. Gitu.
Kemudian tiba-tiba sebagai Kapolri ketika itu ada telepon, jadi tolong ada tamu-tamu dari Jakarta mau main golf, nah itu jadi 3 ya. Ini sudah rahasia umum. Dan semua polisi mengalami, termasuk Pak Faruk barangkali, sudah pasti. Kalau nggak jadi jenderal. Jadi ceritanya ini sebetulnya kalau kesimpulannya Pak Rocky tadi adalah bahwa polisi itu sudah selama ini dizolimi sama mereka. Begitu. Melakukan hal-hal yang di luar kemampuannya. Jadi kalau KPK itu mendapat dana per kasus itu berapa ratus juta begitu, di polisi itu hanya terbatas. Dan di polisi itu berapa kasus korupsi pun harus ditampung. Kalau di KPK itu hanya 20 atau 30 per tahun, sudah itu saja. Jadi mereka punya nggak bisa sebenarnya dibandingkan untuk dua ini. Jadi intinya adalah sebetulnya saran Pak Rocky tadi untuk memberantas korupsi itu mulainya dengan struktural, bukan budayanya. Struktural, pemerintah harus mengubah kepolisian secara struktural sehingga apa yang dikatakan Pak Faruk tadi itu bisa selesai. Keadaan saat ini. Tapi saya pikir saat ini memang saya setuju dengan kemerosotan moral di negara kita. Jadi bukan hanya masalah KPK dan polisi. Saya pikir ini semua dari semua jajaran baik swasta, saya lihat perguruan tinggi juga begitu, gontok-gontokan antar suku, antar sektor. Jadi kita ini sektoralnya sangat-sangat kuat. Jadi kepentingan itu tidak lagi kepentingan kepada negara. Kita sering berbicara kalau mereka yang bilang saya ini nasionalis. Apanya yang nasionalis? Kalau yang dipikirkan hanya sektornya saja, tapi tidak pernah memikirkan negara dan bangsa. Jadi saya pikir KPK dan polisi ini hanya puncak dari gunung es. Saya selama di Jerman tidak pernah melihat ada tawuran selama 20 tahun. Saya tidak pernah melihat bahwa ada gontok-gontokan antar mahasiswa. Di sana untuk menjadi kepala bagian tidak pernah diuji tes psikologi, tidak pernah ada psikotes. Di Indonesia harus psikotes, tapi kenyataannya semua dimanipulasi. Saya mendapat jabatan di sana bukan berdasarkan psikotes saya, tapi berdasarkan keahlian saya. Tidak berdasarkan kulit, tidak berdasarkan agama. Berbeda dengan di sini. Jadi saya pikir mungkin kita sudah dari awal untuk berubah pendidikan kita di rumah. Jadi diajarkan apa yang benar dan salah. Jadi kalau anak-anak tawuran, orang tuanya harus mengajar anaknya. Seperti saya dulu waktu kecil, kalau saya berkelahi di luar, saya dihajar oleh orang tua saya. Jadi besok saya nggak berani lagi berkelahi. Saya kira itu jauh lebih kreatif dalam membuat industri. Ya, di Jerman itu nggak ada industri politik, itu nggak ada. Industri hukum juga nggak ada ya. Apalagi industri polisi katanya. Dan di sini itu semua diindustrikan gitu loh. Jadi kita ini bangsa yang kreatif sebetulnya ya. Nah itu kalau mau menghibur padahal. Pada waktu beliau itu jadi Kapolda Medan, dia sudah serah terima, dia lihat rumah dinas, oh itu peralatannya bagus semua ya. Ada polisi berubah, dan bawahannya bilang ada yang bawakan peralatan rumah tangga pakai yang lama. Yang kedua beliau jadi Kapolri, terjadi kecelakaan lalu lintas. Beliau sudah Kapolri, turun ngurusin lalu lintas. Ada wartawan bilang kok Kapolri ngurusin lalu lintas. Jawabnya sederhana, memang Kapolri itu bukan polisi, Pak. Jadi sore ini saya bangga sama ibu ini tadi, saya bilang Bapak sudah tenang sekarang di alam sana. Kita akan berangkat, kapan waktunya kita nggak tahu. Sure pada cepat, kira-kira begitu. Saya tadi mau bicara. Saya diajarkan Pak Faruk bahwa kalau mau melihat suatu fenomena harus bebas nilai.
Jadi tadi Pak Jimli, maaf saya agak kritis ketika memberi contoh tentang KPK Polri, harus juga Pak Jimli melihat juga dari sudut KPK-nya juga. Karena siapapun orangnya, saya bukan pro PG atau pro Polri ataupun pro KPK. Saya harus konsisten dalam pernyataan saya harus bebas menilai, harus bebas nilai dalam melihat sebuah perspektif. Tidak boleh ada lagi di lembaga di negeri ini yang dijadikan personalisasi kekuasaan siapapun dia. Apakah itu KPK, apakah itu polisi, atau lembaga apa saja. Kalau kita mau komitmen dan konsisten pada konstitusi, pasal 1 ayat 3 mengatakan negara ini negara hukum. Jelas dalam pembukaan bahwa negara maksud saya, kalau profesionalisme persoalannya jangan menjawab sesederhana itu, gitu loh. Jadi nggak gampang kalau orang yang nggak tahu di dalamnya polisi kayak apa, bisa dia berkomentar di luar dan terima kasih bagi kami itu menjadi data. Gitu. Tapi kalau masuk ke dalamnya, saya 20 tahun penyidik Pak, saya tahu betul bagaimana kesulitan kami. Dan kami tidak mau mengecewakan rakyat. Akhirnya yang terjadi apa Pak? Ya, abuse of power kecil-kecilan demi rakyat. Itulah yang terjadi. Bagaimana masyarakat lapor kambing, keluar kerbau. Ya itu tadi kekurangan uang. Pak, saya nggak tega tidak tangani laporan Bapak. Tapi perlu Bapak tahu, sampai bulan April uang negara ini udah habis Pak. Jadi kalau Bapak mau ditangani kambingnya yang hilang dan penjahatnya pergi ke Surabaya, dua orang lagi ke Medan, ya tolonglah beliin tiket kami Pak. Itu harusnya negara malu. Saya tidak bangga Pak kalau dikasih orang atau korban-korban Pak. Saya lebih bangga kalau negara yang kasih. Barulah saya merasa berharga bahwa saya adalah alat negara. Begitu Pak, terima kasih. Ya, saya untuk diperbaiki tiga. Saya Kombes Pol Dr. Andes Maruli CC Simanjuntak SHM MSI. Dan saya sudah sekolah di 8 negara Pak. Oh, makanya. Dan saya sudah tahu. Ya. Bayangkan revolusi Prancis itu 65 tahun baru normal negaranya Pak. Kita baru 15 tahun. Jadi jangan terlalu berharap kayak Singapura, Prancis, Amerika, Norwegia, Jepang. Ya, negara ini dibenerin dulu Pak. Semua pasti benar nanti. Ya, sistem negara dalam hal ini. Tadi mungkin Pak Andi agak permisif menyampaikannya. Coba Bapak buka RPJMN 2015-2019. Berbicara soal satu bidang, tapi yang melaksanakan organ yang lain Pak. Itu cerita dari mana itu? Bapaknya yang kurang tahu. Ini mohon maaf. Yang pertama, saya katakan benar, selawe jalur selamat. Bagaimana profesional? Modelnya nggak pernah dibuat Pak. Apalagi kita membaca yang namanya RPJMN. Sudah tahu polisi nggak profesional, malah dipreteli, dilemahkan. Ini gimana? Yang dibahas tidak memajukan polisi, yang dibahas kedudukannya, kewenangannya, utang-utang. Jadi orientasi politik ini tidak mau memikirkan bagaimana polisi maju. Kami setuju dengan apa yang dikatakan oleh Senator Kami. Yang mau kami sampaikan khususnya masalah polisi dan politik ini. Seperti diarahkan tadi bahwa pembahasan kita ini dihubungkan dengan masalah KPK dan polisi. Disampaikan dengan yang kita dengarkan tadi bahwa sebenarnya masalah profesional Polri itu intinya adalah kesejahteraan Polri. Baik bagaimanapun strukturnya, organisasinya, bila mana kesejahteraan kami telah terpenuhi, insya Allah profesionalisme itu akan terwujud. Dan sebenarnya polisi juga sudah melakukan banyak kegiatan atau yang salah satunya adalah reformasi birokrasi yang pertama yang sudah
dilaksanakan di tahun 2005 sampai sekarang 10 tahun itu sudah kita upayakan, walaupun kita upayakan itu ada juga beberapa kejadian yang akhirnya menjatuhkan citra polisi. Nah, termasuk apa yang terjadi di KPK dan polisi ini. Menurut kami apa yang terjadi oleh Jenderal Budi Gunawan secara hati nurani kami bahwa apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK waktu itu justru menjatuhkan citra polisi yang berupaya mati-matian kami bangun gitu Pak. Jadi kami sebagai polisi yang di lapangan turut merasakan secara emosional bahwa kami telah bekerja baik-baik, kemudian dengan demikian yang ternyata bukti yang cukup itu juga tidak terpenuhi, yang akhirnya diuji di pra-peradilan kan akhirnya KPK kalah. Jadi itu perlawanan, bukan perlawanan, maksudnya kami itu merasa harus ingin melawan dan kemudian mungkin terjadi yang kemudian Pak Haji Sorry.